Kembali lagi di channel YouTube LG Cerita. Ini kita bahas tentang kasusnya ADP, seorang diplomat yang tewas terlakban di kamar kosnya. Yang dibahas di sini yaitu tentang ketidakpercayaan masyarakat tentang hasil keputusan yang diberikan oleh kepolisian. Jadi, setelah menyelidiki kasus ini, polisi akhirnya menyimpulkan, memberi penjelasan konferensi pers kepada para wartawan, jurnalis, dan juga media, menyimpulkan bahwasanya ADP ini melakukan suicide ya atau bunuh diri. Namun setelah disampaikan oleh kepolisian, para penyidik, banyak masyarakat yang tidak percaya. Kenapa? Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang belum dijelaskan secara terperinci kepada masyarakat. Namun ada juga masyarakat yang percaya bahwasanya memang korban ini melakukan bunuh diri. Ketika keluarga korban ini tidak mau speak up kepada publik, kepada media, jadi beberapa netizen, beberapa warga Indonesia akhirnya percaya bahwasanya korban ini melakukan bunuh diri karena itu tadi istri dari korban ini, keluarga dari korban ini tidak mau melakukan suatu tindakan untuk menuntut dibukanya kasus ini secara terang-terangan. Mereka itu cenderung pasif, diam, menunggu hasil dari polisi. Tidak seperti kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, yaitu tentang misalnya keluarga dari mendiang Brigadir Joshua, di mana keluarga langsung speak up kepada media, menghubungi pengacara, supaya kasus kematian anaknya itu akhirnya diselidiki lebih lanjut ya. Seandainya keluarga pasif, diam, akhirnya kasus itu tidak pernah terungkap. Namun dalam kasus kematian diplomat ini, ADP, keluarga itu tidak pernah begitu berupaya mencari keadilan untuk ADP ini. Nah, akhirnya masyarakat percaya bahwasanya mungkin benar bahwasanya korban ini melakukan bunuh diri. Jadi karena keluarga mungkin meyakini atau percaya juga dengan hasil kepolisian, akhirnya mereka juga tidak speak up ya. Tapi setelah dihubungi oleh jurnalis kepada keluarga korban, akhirnya ada juga yang bisa diwawancarai oleh jurnalis, tapi bukan istri dari korban ini, melainkan saudaranya atau perwakilan dari keluarga. Nah, di sana itu juga mereka mengatakan bahwasanya mereka juga akan melakukan suatu tindakan apabila kasus ini tidak diselesaikan dengan baik. Tapi yang berbicara itu bukan istrinya sendiri. Nah, dalam kasus ini sebenarnya ada suatu kunci atau ada suatu clue yang dipegang oleh istri dari korban ini. Karena disebutkan bahwasanya ADP ini pernah salah kirim chat, salah kirim pesan singkat yang harusnya kepada seseorang kemudian terkirim kepada istrinya. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwasanya setelah terkirim chat itu, akhirnya mereka berdebat ya melalui telepon saat ADP ini masih dalam keadaan hidup. Akhirnya mereka berdebat, nah setelah itu tidak bisa lagi dihubungi. Dan berdasarkan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, disebutkan bahwasanya ada seorang perempuan berinisial V yang dikabarkan dekat dengan korban ini. Namun inisial V ini belum pernah ditunjukkan wajahnya. Namun pada saat korban ini sedang berbelanja di Mall Grand Indonesia, disebutkan bahwasanya dia ditemani oleh seorang perempuan dan juga seorang laki-laki berinisial D. Namun mereka itu belum pernah ya ditunjukkan ke publik apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka ketahui tentang korban ini. Jadi ini masih dirahasiakan oleh kepolisian. Dan kepolisian juga mengatakan bahwasannya hubungan antara korban ADP dan juga perempuan berinisial V ini merupakan sebuah privasi. Jadi tidak langsung dijelaskan kepada publik. Kita tidak tahu ya privasi seperti apakah yang dimaksud ini, apakah ini tentang orang ketiga atau bagaimana. Nah, itu tidak dijelaskan oleh kepolisian. Namun setelah polisi menyimpulkan bahwasanya kasus ini merupakan tindakan bunuh diri, beberapa pakar juga tidak setuju, tidak langsung meyakini bahwasanya tindakan ini bunuh diri. Kenapa? Karena ada banyak sekali kejanggalan yang terdapat di lokasi atau di TKP. Karena pada awalnya polisi mengatakan tidak ada barang yang hilang, namun belakangan hari polisi mengatakan bahwasanya ada barang dari korban yang hilang, yaitu 1 unit handphone. Disebutkan bahwasanya korban ini memiliki 2 unit handphone dan yang hilang itu 1, yaitu handphone yang sering digunakan oleh korban. Kejanggalan-kejanggalan lainnya yaitu ketika korban ini didapati dalam keadaan telentang, dililit dengan lakban di bagian kepalanya itu, dan lakbannya itu rapi, kemudian dalam keadaan memakai selimut. Para netizen atau para masyarakat Indonesia tidak percaya bahwasanya ini tindakan bunuh diri karena begitu rapi banget ya.
Dan banyak yang berspekulasi bahwasanya orang yang bunuh diri itu tidak mungkin ya masih memikirkan membuang sampah dulu atau melakukannya itu secara rapi banget. Dan di sini juga banyak banget yang berspekulasi bahwasanya penjaga kos itu dengan mudah saat mencongkel jendela. Namun di sini kita tidak tahu pasti mengapa begitu mudahnya penjaga kos bisa mencongkel jendela tersebut. Apakah memang sudah begitu dari awalnya atau memang tidak terkunci dari dalam, kita tidak tahu juga. Dan soal angle dari CCTV, pada awalnya pada saat malam hari angle kamera itu tidak menyoroti pintu dari kosannya ADP ini, namun pada saat pembongkaran akhirnya tersorot. Nah, kemungkinan itu digeser oleh penjaga kos pada saat mereka melakukan pembongkaran terhadap kamar kosnya ADP ini. Dan disebutkan juga bahwasanya istri dari korban ini menelepon penjaga kos itu sebanyak 3 kali karena mungkin terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, yang karena mungkin istrinya ini sudah mengalami firasat tentang kematian suaminya atau tentang hal-hal buruk yang terjadi pada suaminya. Akhirnya menelepon penjaga kos, dan kemudian penjaga kos ini akhirnya sampai berapa kali yang mondar-mandir di depan kosnya ADP ini, dan pada pagi hari akhirnya membongkar kamar tersebut. Dan didapatilah bahwasanya korban ADP ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan kepalanya itu terlilit oleh lakban. Nah, itu dia ya, setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, setelah diselidiki lebih lanjut, akhirnya polisi menyimpulkan bahwasanya korban ini melakukan suicide atau bunuh diri, dan bahwasanya ADP ini sempat melakukan suatu tindakan aneh, yaitu naik ke gedung Kemenlu, naik ke bagian rooftopnya, dan di sana itu sempat terlihat dia seperti merenung ya, dan tangannya itu berada di atas tembok seperti ini. Nah, setelah itu juga ada hal yang aneh di mana dia meninggalkan barang belanjaannya, barang yang dibeli dari Mall Grand Indonesia, dan juga beberapa berkas penting ditinggalkan. Kemudian akhirnya pulang ke rumah. Nah, itu dia ya, sangat janggal, tidak diketahui apa motif dari ADP ini meninggalkan barang-barang tersebut di rooftop ini. Spekulasi atau asumsi dari netizen mengatakan bahwasanya ADP ini merupakan orang yang diburu oleh mafia karena disebutkan bahwasanya sebelumnya ADP ini berada atau bertugas di bagian Kementerian Luar Negeri yang mengawasi tentang perdagangan orang ya, yaitu TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini salah satu asumsi yang banyak diutarakan netizen di internet. Kemungkinan korban ADP ini dibunuh oleh orang-orang yang tidak senang kasus ini dibongkar. Namun ini belum ada buktinya, jadi ini masih spekulasi dari netizen aja. Dan jujur aja ya, kasus ini sebenarnya sangat bisa dibilang sedikit membosankan karena begitu lama banget proses penyelesaian kasus ini. Case close tapi belum close banget karena masih sangat banyak banget asumsi yang simpang siur, dan juga keluarga korban tidak mau speak up apa sebenarnya yang terjadi, terutama istri korban. Para pakar juga meminta kesediaan dari istri korban ya, supaya mau speak up, memberikan keterangan, meskipun sebenarnya mungkin ini terkait dengan aib, jadi supaya tidak banyak asumsi liar yang beredar di internet, supaya kasus ini bisa segera ditangani lebih baik ya. Jadi bukan hanya penyelidikan dari kepolisian aja, tapi kita tidak tahu juga ya apakah polisi ternyata sudah mewawancarai atau sudah melakukan penyelidikan kepada istri korban namun tidak disampaikan langsung ke publik karena mungkin ada yang dijaga, jadi polisi pastinya sudah jauh lebih bijak dalam hal ini. Namun karena integritas kepolisian Indonesia itu sudah sangat rendah banget, jadi sedikit sekali kepercayaan yang bisa diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada polisi. Jadi apapun yang disampaikan polisi, masyarakat cenderung tidak percaya. Padahal dalam kasus ini bisa jadi polisi sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi masyarakat masih tidak percaya, masih menganggap ini adalah kasus pembunuhan dan perlu dicari siapa pembunuhnya. Tapi kita tidak pernah tahu apakah polisi sudah mengatakan hal yang sebenarnya atau belum. Dan sebaiknya ya, istri korban itu mau speak up, mau berbicara kepada publik tentang apa yang terjadi sebenarnya, chat apa yang diterima oleh istri ini. Tapi karena ini mungkin hal buruk yang tidak perlu diceritakan, jadi mungkin masih di-keep atau dijaga ya. Dan sampai sejauh ini masih banyak banget berita-berita tentang ADP ini, masih dikulik terus tentang kasus ini, karena beberapa pakar juga masih meyakini bahwasannya ini bukan
suicide ya atau bukan bunuh diri. Jadi mereka juga berharap kepolisian masih mau mendalami lebih lanjut. Nah itu dia ya kasus tentang ADP ini yang sangat mengherankan sekali. Banyak sekali tanda tanya, banyak sekali hal-hal janggal yang tertinggal, yang belum selesai, yang masih menjadi bahan pertanyaan dari masyarakat Indonesia. Nah, itu dia tentang kasus ADP ini. Semoga saja suatu hari nanti diselidiki lagi yang lebih lanjut. Sebenarnya apa yang terjadi dengan ADP ini? Apakah dia memang bunuh diri atau dibunuh? Kita tunggu aja, semoga kepolisian bisa bertindak lebih baik dan meningkatkan integritasnya ya, supaya kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat. Nah, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.